Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriansyah Maulana dari Prodi TIP 1, NIM J1B023140. Apa itu Islam? Bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain? Islam adalah salah satu agama monoteistik besar yang didasarkan pada ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, kitab suci agama Islam, serta hadis yang berisi ajaran-ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW. Memahami Islam dan menyampaikan pemahaman tersebut kepada orang lain dapat melibatkan beberapa langkah. 1. Dengan mempelajari Al-Quran dan hadis, serta memahami konteks sejarah dan budaya di mana Islam berkembang. 2. Konsultasikan dengan ulama atau ahli agama untuk pandangan dan pemahaman yang lebih dalam. 3. Terlibat dalam diskusi terbuka dan hormat dengan teman-teman dan keluarga yang mungkin memiliki pandangan berbeda. 4. Jelaskan keyakinan dan praktik-praktik Islam dengan jelas dan bersifat terbuka terhadap pertanyaan mereka. 5. Dukungan pendidikan masyarakat tentang Islam dengan cara yang bersikap informatif dan berdialog. 6. Tunjukkan pemahaman Islam melalui tindakan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Nomor 2. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana kalian membuktikan kalau Islamlah agama yang benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-Quran menyampaikan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan unggul dari agama-agama lainnya. Untuk menjamin kesempurnaan agama Islam, diutuslah Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk, yakni Al-Quran. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 33, yang artinya dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Kisah surah At-Taubah ayat 33. Ayat ini menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan agama Islam. Dia juga yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk, yakni Al-Quran, yang berisi berita-berita yang benar serta bukti-bukti nyata tentang keesaan Allah. Agama yang benar, yakni sikap keberagaman yang lurus, yang membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini juga menerangkan bahwa sebagai jaminan atas kesempurnaan agama, maka diutuslah seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW, dan dibekali sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran, yang berisi petunjuk yang menjelaskan segala sesuatu dan mencakup kitab-kitab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa bukti agama yang paling benar di antaranya yakni 1. Islam adalah pesan yang sama dari semua nabi. 2. Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang tidak pernah direvisi oleh manusia. 3. Islam mengedepankan logika, akal, dan pengetahuan. 4. Nabi disebutkan dalam wahyu sebelumnya. 5. Kebenaran hanya bisa menjadi tunggal. 3. Keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia dari zaman dahulu hingga sekarang. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani Allah dan kewujudannya. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada, dan sebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis bahwa Allah zat yang patut disembah. Di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menjelaskan arti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang Maha Suci. Orang yang memiliki iman kepada Allah meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, mengetahui yang gaib dan yang nampak. Tiada Tuhan sembahan yang berhak disembah selain Allah dan tiada Rabb selain Dia. Tulis Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim. Dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan melalui surat Al-A'raf ayat 54, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sendiri tentang wujudnya, tentang rububiyahnya atas makhluknya, dan tentang asmanya atau nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tulis Syekh Abu Bakar. 2. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30. Dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di suatu tempat yang diberkahi. Yang artinya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu. Allah menyeru, yaitu, Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30. Nomor 4. Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk? Karena Allah Subhanahu wa taala memberi manusia kemampuan untuk berpikir dan berkehendak sendiri. Dengan kemampuan berpikir dan kehendak sendiri inilah manusia bisa menjadi lebih baik dari malaikat, atau mungkin sebaliknya. 5. Sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian sesuai dengan keimanan kalian? Dengan cara menghormati dan menghargai agama di lingkungan kampus dan tidak membeda-bedakan pergaulan terhadap agama yang non-muslim. Dengan menjauhi zina seperti laki-laki dan perempuan, tidak boleh saling memandang dengan syahwat. Jika hal itu terjadi, sebaiknya jelaskan itu kepada teman-teman yang melakukannya. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahda dan gairu mahda, dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Ibadah mahda adalah jenis ibadah yang memiliki tata cara, waktu, dan tempat yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Contohnya ialah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan haji. Sementara itu, ibadah gairu mahda adalah ibadah yang tidak memiliki tata cara, waktu, atau tempat yang spesifik dalam Islam. Ibadah ini lebih bersifat umum dan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan situasi, seperti berzikir, berdoa, dan bersedekah. Tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan meningkatkan spiritualitas. Ibadah mahda membantu umat Islam menjalankan kewajiban mereka dengan cara yang telah ditentukan. Sementara ibadah gairu mahda memberi kebebasan untuk beribadah dalam berbagai situasi dan menyebabkan lebih banyak kesadaran akan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 7.
Bacakan doa yang biasa kalian baca setelah sholat. 1. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukli wal harami wa azabil qabri. 2. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.